Selamat sore Tribuners dimanapun berada, kembali dengan saya Muhammad Fikri Syahrin, wartawan Tribun Banjarmasin Pos. Saat ini saya sedang berada di Desa Emil Baru, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, di mana di sini merupakan posko induk dari pencarian helikopter jenis BK117 D3 dengan nomor registrasi PK strip RGH milik operator Estendo Air yang dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025 kemarin ya, di mana pesawat helikopter tersebut berangkat dari Bandara Samsir Alam Kota Baru menuju Palangkaraya dan di daerah pegunungan Maratus yang berada di wilayah Kecamatan Mentewe tersebut, helikopter tersebut hilang kontak dengan pihak penerbangannya ya. Untuk helikopter tersebut berangkat sekitar jam 7:46 waktu Indonesia Barat dan baru sekitar 10 mil laut dari Bandara Samsudin Alam. Titik kontak terakhir berada di sekitar air terjun Mandindamar, wilayah Desa Gunung Raya, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu ya Sobat Banjarmasin Pos. Dan informasi ini tersebar di masyarakat sekitar jam 1 sampai jam 2 siang, itu sudah ramai sekali dibicarakan oleh warga sekitar khususnya di Tanah Bumbu. Di hari itu juga sejumlah tim SAR dikerahkan menuju Gunung Raya untuk melakukan pencarian terhadap helikopter tersebut. Di sana tim SAR terdiri dari beberapa gabungan. Tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri, Basarnas, relawan, beserta warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam mencari jatuhnya pesawat milik Estendo tersebut. Pencarian sudah dimulai sejak hari atau tanggal 1 September 2025 tersebut dan dilakukan pencarian selama beberapa hari. Hari pertama, hari kedua itu tanpa menemukan atau petunjuk dari pesawat tersebut atau hasilnya nihil. Sementara di hari ketiga sekitar jam 1 sekitar jam 2 siang itu salah satu tim yang tergabung dalam tim SAR tersebut menemukan puing-puing dari pesawat milik Estendo Air tersebut. Pada hari ketiga tersebut, ketika ditemukan puing-puing pesawat dari helikopter Estendo tersebut, memang didapati beberapa korban terlempar sekitar 100 hingga 150 meter dari titik lokasi penemuan. Dan untuk dari bangkai helikopter tersebut juga terpisah ya dari kabin utama dan ekornya sekitar 100 sampai 150 meter sebenarnya Banjarmasin Bos. Untuk ekor dari helikopter tersebut masih nampak utuh, dan sementara untuk bagian kabin dari penumpang hingga pilotnya itu nampak terbakar dan hangus ya di sana. Juga di dalam berdasarkan keterangan dari para dari tim SAR yang menemukan bangkai helikopter tersebut, melihat ada beberapa penumpang pesawat yang terbakar di dalamnya. Kemudian saat itu memang ditemukannya sekitar jam 2 siang atau jam 1 sampai jam 2 siang ya. Dan saat itu melihat medan dan dikhawatirkan mungkin saat ditemukan karena memang komunikasi di sana terputus dan juga jalan tidak bisa, kemudian jalan juga tidak dapat ditempuh dengan mudah, sehingga tim memutuskan untuk mencari jalan yang paling nyaman dan mudah untuk melakukan evakuasi dari korban helikopter tersebut. Nah, mereka pun mencari jalan untuk evakuasi dan menemukan jalan tercepat dan lebih mudah ketimbang jalan pertama ketika tim menuju titik lokasi tersebut.
Tim pun menyisiri hutan, membuka jalan, dan akhirnya sampai ke titik jalan setapak dan menemukan jalan yang bisa ditempuh menggunakan roda 4. Nah, dari titik helikopter tersebut hingga titik jalan memerlukan waktu tempuh tanpa beban sekitar 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Sementara berdasarkan keterangan relawan juga itu kalau membawa beban memerlukan waktu yang lebih lama antara 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Nah, kemudian di hari ketiga tersebut maka diputuskan untuk tidak dilakukan evakuasi mengingat saat itu juga cuacanya sedang hujan dan kondisi jalan yang cukup miring sehingga tidak bisa mengevakuasi dengan maksimal juga. Maka diputuskan pada hari keempat atau Kamis 4 September 2025 tim ratusan ya yang terdiri dari ratusan tim gabungan itu langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Mereka berangkat dari jam 6 pagi sampai di lokasi sekitar jam 11 siang. Dan di sana para jenazah dari korban dimasukkan ke dalam kantung mayat dan mereka dibawa ke posko. Namun tidak mudah karena kita ketahui bersama bahwa jalan untuk menuju titik posko atau titik terakhir jalan yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 memerlukan tenaga yang lebih karena memang kondisi jalannya cukup sulit, sangat sulit bahkan Sobat Bipos, karena jalan tersebut konturnya miring dan juga vegetasi hutan yang lebat, dan saat itu juga cuacanya turun hujan sehingga cukup menyulitkan tim. Dan sekitar jam 2 siang satu kantong mayat tiba di posko KM 80 dan untuk sisa jenazah lainnya baru tiba di posko 80 sekitar jam 10.30 malam ya. Nah, setelah sampai di pos 80, kemudian para jenazah tersebut dimasukkan ke dalam ambulan dan di sana juga siap tim Inapis yang akan melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan kepada ke-8 mayat tersebut. Setelah diperiksa oleh tim Inapis, kemudian 5 buah ambulan yang dipakai untuk membawa 8 jenazah tersebut berangkat menuju Banjarmasin ke rumah sakit Bayangkara. Dan di posko tadi malam juga saya melihat ada black box yang sudah dipegang oleh pihak KNKT dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara terkait bangkai pesawat saat ini masih berada di lokasi dan masih belum ada penanganan. Terkait evakuasi kami masih belum menemukan informasi. Bersama komandanku. Ya, komandan. Ada. Ada, Pak. Ya, apa sah? Iya, turun terus. Jangan berjalan lah, licin. Turun aja.
Yang diambil belakang kalau bisa maju lagi lah. Ini kalian turunan. turun nih. Jangan kami turun nih, kami turun. Ya. Langsung turun. Tambahin personil depan. Ya, aku turun. Ya, Pak, jangan turun dulu. Ayo turun kau aja, Pak. Taruh dulu. Taruh di bawah, Pak. Ya, turun. Iya, ya. Baik, di 3 derajat, 04 menit, 59,8 detik shot. Apa terbang? Lanjut ke Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.